Ini akhirnya pro kontra. Yang setuju pihak sana pasti akan bilang kita salah. Kita yang setuju dengan kita pasti bilang ini udah betul. Nggak akan ada habis-habisnya. Sementara di peradilan ada orang ketiga, ada wasitnya yang ngerti hukum. Ya, ada ngerti hukum. Kita nggak boleh a priori dengan lembaga peradilan. Meskipun mungkin tidak semua orang yang ada di dalam lembaga peradilan itu benar, tapi kita nggak boleh kehilangan keyakinan atas eksistensi mereka. Karena saat kita kehilangan kepercayaan kepada lembaga peradilan dan orang-orang yang ada di dalamnya, maka pertanyaannya buat apa lagi kita melakukan upaya hukum dan peradilan? Tutup aja peradilan kita, bubarkan aja pengadilan. Jadi kita nggak boleh kehilangan kepercayaan atas peradilan kita, atas hakim-hakim yang ada di peradilan tersebut. Jangan mengeneralisasi. Kalau misalnya ada satu orang yang nggak benar, nggak ada yang sempurna. Di profesi apapun pasti ada yang nggak benernya, kan begitu. Tapi kan bukan berarti kemudian itu membuat semua profesi jadi nggak benar karena ada satu dua orang. Kita nggak boleh kehilangan keyakinan atas netralitas dan kemampuan pengadilan dalam memutus perkara ini. Nah, makanya saya selalu bilang jangan pindahkan pertarungannya dari peradilan ke luar peradilan. Kalau memang ada bukti, kan ada tempatnya kemarin pada waktu persidangan bukti-bukti itu diajukan. Kalau dia nggak sependapat, kan dia sudah dengan bebas menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam persidangan. Kan nggak mungkin dong dia tunjuk orang yang tidak kompeten dalam perkara ini, kan gitu kan? Pasti dia tunjuk kepada pengacara yang dia yakin pengacara itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya. Dia yakin pengacara yang mampu untuk menyalurkan semua bukti, semua pendapat yang memang harus disalurkan. Dan itu sudah dilakukan. Tapi ada putusan. Ya, kita kan harus menghormati putusan ini. Kalau kita nggak setuju, sampailah di Mahkamah Agung. Bukan kemudian ini jadi rame. Karena kalau kita bawa ini ke dalam media sosial, pemberitaan, ini nggak akan ada ujung-ujungnya. Yang ada ricuh. Semua berpendapat. Tapi berapa mereka benar apa tidak? Heaven knows. Karena subjektivitas. Betul tidak? Tapi kalau pengadilan itu hakim-hakimnya nggak ada kepentingan. Nggak ada kepentingan hakim. Dia melihat perkara ini pasti dengan objektivitas. Siapa yang mendalilkan sesuatu berkewajiban untuk membuktikan dalilnya. Kalau seseorang yang mendalilkan ini tidak bisa membuktikan dalilnya, tolak, betul tidak? Loh, dia melihat penggugat dan tergugat. Dan dia sampai kepada suatu keyakinan dan memutuskan penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya. Maka dikabulkanlah gugatannya. Loh, kenapa kemudian kita teriak-teriak di luar pengadilan? Kemudian dibilang itu serakah, dibilang itu pertentangan dengan ekosistem, dengan ini, dengan PP, dengan itu. Kenapa dia seperti itu? IO lah gitu loh. IO boleh saja. Siapa sih yang bilang IO boleh saja melakukan pembayaran? Siapa yang larang IO melakukan pembayaran? Siapa pun boleh melakukan pembayaran. Pertanyaannya, ketika pembayaran itu tidak dilakukan, siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Ini sama seperti membayar pajak. Boleh nggak pajak saya yang bayarkan finance saya? Boleh. Boleh nggak supir saya yang bayarkan? Boleh. Tapi ketika tidak terjadi pembayaran, yang kena supir saya, finance saya atau saya? Karena saya yang bertanggung jawab. Ini juga harus clear. Undang-undang bilang siapa yang bertanggung jawab. IO, mana pasalnya? Kalau dibilang bahwa pelaku pengusaha ini segala macam, beda kan mechanical dengan live performing. Jangan dicampur aduk kayak gado-gado semuanya, gitu loh. Mungkin kebiasaan selama ini karena pelaku pertunjukan itu sibuk mempersiapkan dirinya untuk mempertunjukkan karya cipta itu sehingga dibantu kemudahannya itu dilakukan oleh IO, kan begitu kira-kira intinya. Tapi ketika itu tidak terrealisasi,
maka harus ada yang bertanggung jawab. Nah, undang-undang hak cipta itu tidak pernah kita lihat ada kata-kata IO. Yang disebutkan di situ adalah pelaku pertunjukan yang mempertunjukkan suatu karya cipta. Jadi walaupun dikatakan setiap orang yang menggunakan karya cipta, mempertunjukkan karya cipta secara komersil, wajib mendapat izin. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mempertunjukkan karya cipta? Logika kita lah siapa coba? Bisa IO nyanyi. IO itu bisanya menyiapkan tempat, mengatur penyelenggaraan. Tapi yang menggunakannya siapa? Nah, inilah yang membuat mungkin pengadilan saat ini, kan masih ada kasasi ya, sependapat dengan apa yang kami sampaikan. Lalu jangan dong kita dia diserang-serang dengan kalimat-kalimat butuh uang lah, butuh ini, enggak. Kalau setiap orang yang memperjuangkan haknya kemudian masyarakat melakukan bully, maka hukum kita tidak akan pernah tegak. Bang, mau tanya Bang, ini kan tadi Abang bilang soal penggunaan, tapi Agnes sempat ngomong di podcast bahwa pembayaran di luar hormatnya ini ditanggung sama si penyelenggara. Itu berarti bahwa dari mulai royalti, dari mulai segala macam. Aturannya mana? Enggak, dia bilang template di kontrak kerja dengan penyelenggara. Artinya begini ya, kalau memang misalnya ada di kontrak kerjanya itu, ya pegang kontrak kerjanya. Kalau memang benar, menurut kita semuanya dan masyarakat semua yang menilai secara objektif ya, jangan pakai emosi-emosian ya. Saya ngomongnya memang semangat tapi enggak. Jadi itu ditunjukkan pada waktu persidangan pas pembuktian atau setelah selesai persidangannya baru kita berkoar-koar, ada loh template-nya. Ada loh template-nya, semuanya itu di Royal ini adalah pembayarannya adalah IO. Ada loh kawan-kawan loh. Apakah begitu mekanismenya? Artinya kalau memang itu ada, harusnya dibuktikannya kapan? Pada waktu pembuktian persidangan. Artinya pada saat waktu itu tidak ada dari pihak Agnes, Bang. Sepanjang yang kami ketahui, nggak ada itu bukti yang membuat bahwa yang bertanggung jawab itu adalah IO. Karena kalau memang bukti itu ada dalam persidangan, pasti bukti itu juga akan dipertimbangkan oleh pengadilan. Karena walaupun yang bertanggung jawab misalnya saya, tapi kalau misalnya kemudian ada perjanjian yang membuat tanggung jawab saya itu sudah saya alihkan kepada Mas Ari, udah pasti pengadilan juga akan menyatakan yang bertanggung jawab adalah saya, tapi yang berkewajiban adalah Ari karena sesuai dengan perjanjian, kan begitu. Nah, kalau ternyata tidak seperti itu putusannya, artinya apa? Jadi jangan kita sekarang ributnya. Jangan karena kita mempunyai nama besar dan Ari ini bukan orang yang artinya sebesar nama dia, terus kemudian dianggap dia ini nggak benar, butuh uang, butuh beras. Coba kita hilangkan kebiasaan kita yang siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Fenomena sosial kita kan sekarang masih seperti itu. Siapa yang berbicara? Kalau orang berpangkat, orang yang berada, langsung pasti benar dia. Tapi kalau yang ngomong itu orang yang biasa-biasa, bukan siapa-siapa, oh ini nggak benar nih, pasti butuh duit, pasti ini. Kita langsung menjustifikasi. Mari kita berubah pola pikir kita. Bukan siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Karena hukum itu logika. Semuanya kan oleh persidangan yang fair, terbuka untuk umum. Ya toh? Bukan tadinya terbuka, saya minta tertutup. Atau sebaliknya, enggak. Ya fair. Masuk. Betul ya? Nah, jadi kenapa kita mesti ributnya sekarang? Kenapa kita membuktikan kebenaran kita itu di podcast misalnya seperti itu? Di IG jangan dong, karena udah ada ruangnya. Makanya saya tidak mau berkepanjangan debat itu karena akan terjadi pro kontra. Saya bawa ke pengadilan, ini kan bijak saya. Saya nggak mau bikin kericuan ini makin panjang. Saya bawa ke pengadilan karena ada orang yang mengadili. Dan itu sudah selesai. Nggak puas, mekanismenya salurannya adalah Mahkamah Agung. Tanggapan dari mungkin Hari Sabang terkait niat Agnes mengajukan kasasi seperti apa? Sudah diajukan kasasi pada tanggal 12 kemarin. Ya, meskipun memori kasasinya belum kami terima.
Karena kami kan juga berhak untuk membuat yang namanya kontra memori kasasi. Tapi kata kuncinya seperti ini, ya. Di pasal 9 itu mengatakan izin dulu. Agnes tidak punya izin dari pencipta maupun dari pemegang hak cipta, ya, yaitu LMK. Karena LMK sudah bersuara tuh. Yang pertama, minta izin, ya. Oke, kita ikuti alur pikirnya. Yang penting bayar, itu misalnya. Betul ya? Dia juga nggak bayar. Dia juga nggak bayar. Kenapa kok Bang Nola tahu? Karena Ari sudah ngecek ke LMK dan LMKN. Untuk 3 konser itu tidak ada pembayaran royalti, tidak ada izin. Ya, tidak ada izin dan tidak ada pembayaran apapun. Dan ini nunggunya bukan 1 hari 2 hari, 1 tahun nunggunya, nggak ada apa-apa. Jadi kalau sekarang pun dia kasasi, apakah bisa merubah keadaan? Tiba-tiba ada izin dan ada pembayaran, nggak akan berubah. Tidak akan berubah. Jadi kalau hakim di Mahkamah Agung itu tetap objektivitas, tidak ada intervensi dari manapun dalam bentuk apapun, yang dia putuskan itu kan pasti dia lihat ada izin, oh nggak ada. Oke, pakai argumentasi, yang penting bayar walaupun itu keliru kalau menurut pendapat kami. Tapi boleh-boleh aja berbeda pendapat. Hakim ngecek, pembayaran juga nggak ada. Terus bagaimana kita yang merubah keputusan pengadilan niaga itu tingkat Mahkamah Agung kalau dua-dua hal itu, dua-dua komponen itu tidak pernah ada? Harusnya nggak digugat, harusnya nggak perlu izin, yang penting bayar boleh, yang penting bayar juga kagak. Kan artinya kan ini sesuatu hal yang nggak perlu diperdebatkan lagi. Harusnya itu Agnes atau kuasa hukumnya datang ke pihak kita, kemudian kita ngomong-ngomong empat mata dari hati ke hati, kan begitu ya sama seniman, bagaimana menyikapi putusan, bukan seperti ini. Penyanyi juga seperti itu, nggak usah terlalu khawatir. Nggak usah terlalu khawatir, usah terlalu takut akan pencipta yang semena-mena. Nggak ada aturannya kok. Ini negara hukum kok, bukan negara kekuasaan atau kewenangan. Jadi penyanyi itu tinggal duduk bareng dengan pencipta tanpa ada pihak ketiga, pasti selesai. Yang membuat ini kisruh kan patut diduga kan kalau ada pihak ketiga yang kemudian kepentingannya mungkin terganggu. Bang Haris sendiri menanggapi kasasi dari Agnes seperti apa, dan tadi katanya di kementerian ada diskusi terbuka juga diundang, kenapa tidak hadir? Saya tidak diundang. Oh, tidak ada undang. Nggak tahu Bang. Hari tidak diundang maka tidak hadir. Kita mau diskusi terbuka, tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup. Persoalannya kan cuma satu. Pasal 9 itu terpenuhi apa tidak? Ketika Agnes konser ada izin apa tidak? Yang disyarat oleh undang-undang tidak ada. Oh, yang penting bayar. Ada bayar apa enggak? Enggak juga. Jadi sebenarnya nggak perlu ada diskusi terbuka tertutup. Oke Mas Haribias, maksudnya kan tadi sudah melihat podcast Bang Dery juga nggak sih kemarin? Maksudnya melihat podcast juga, dan tadi itu seperti apa Mas Haribias? Pengajuan kasasi pengajuan bilang sudah berjalan juga. Oh iya. Kalau kasasi sendiri sih sebenarnya kita sudah prediksi ya Pak. Pasti akan kasasi. Jadi kita juga sudah siap menghadapinya gitu kan. Dan mengenai mengenai podcast itu, teman-teman kan mengawal berita ini sejak awal saya melakukan pelarangan kan ya. Itu udah beritanya udah naik tuh. Saya melarang tahun 2023, terus akhirnya somasi, akhirnya lapor polisi, akhirnya gugatan itu. Jadi teman-teman adalah saksi bahwa saya sudah memperjuangkan ini sejak lama ya kan. Nah pertanyaannya kenapa baru? Itu kan rentang waktunya 1,5 tahun tuh saya perjuangkan itu tuh, sampai akhirnya putusan pengadilan. Nah pertanyaannya kemarin kemana gitu? AM kemana gitu kan? Baru sekarang setelah putusan denda 1,5 M baru ribut gitu kan kesana kemari. Silahkan aja, saya sih nggak masalah mau podcast 1000-an kali terserah. Maksudnya nggak akan berimpact untuk saya juga gitu kan, karena putusan sudah ketuk palu. Impactnya apa gitu kan? Impactnya nanti kita bertarung lagi di kasasi. Jadi betul kalau Bang Menyo tadi, pertarungan saya sudah selesai di pengadilan kemarin. Jadi silahkan, saya tidak akan menanggapi pernyataan-pernyataan atau klarifikasi dari AM di podcast karena itu semua sudah kita all out di pengadilan kemarin. Jadi sudah all out, semua bukti, semua dalil kita tuangkan, kita ajukan saksi ahli, saksi fakta, semuanya kita all out lah di situ.
Jadi ini permohonan saya sudah selesai. Saya sekarang tinggal menunggu dan Bang Nino juga menunggu kasasi aja Bang. Nggak boleh booming monetisasi. Mas Ari, tapi lagu yang bilang tadi itu ya, maksudnya itu dibelinya memang masih ada dibeli utuh semuanya apa memang tidak, berarti tidak ya? Lagu itu maksudnya di saat dipakai Lagu itu tuh memang saya diminta untuk membuatkan lagu untuk AM oleh Bapak Iin almarhum, itu produsernya Aquarius. Bikinin lagu untuk AM yang sedang bikin album untuk dewasa, ya kan? Saya buat tuh berapa lagu, diterima, oke nih, gitu kan. Ya udah akhirnya produksi, saya buat juga aransemen musiknya, additional playernya juga saya yang tentukan, utamanya juga saya, tag vokalnya juga saya ada di situ. Pokoknya dari A sampai Z produksi rekaman itu saya yang Dijual putus juga? Oh enggak dijual putus. Oh, berarti Mas Ari juga sebagai produserin musik Sebagai itu ya, direct produser. semuanya Mas Ari yang buat semuanya. Dan bukannya membanggakan, tapi faktanya memang lagu itu berhasil memenangkan AMI Award tahun 2004, karya produksi terbaik atau produser terbaik kategori dance and techno. Itu dapat apa ya? AMI Award itu kan penghargaan tertinggi dalam musik di Indonesia ya. Dan kalau nggak salah AM juga dapat Asian Music Award kalau nggak salah, penyanyi terbaik untuk lagu itu gitu. Mas Ari, terkait izin tadi yang disebut sama Bang Minola, apakah Agnes harus selalu minta izin sama Mas Ari terkait penggunaan lagu itu, atau kan tadi dibilang lagu itu udah dibeli sama produser label ya, jadi harusnya kayak Nggak ya dibeli, udah, nggak dibeli. maksudnya diminta sama label buat bikin ke Agnes, apakah harus selalu minta izin ke Mas Ari untuk nyanyi lagu itu? Mas? Mekanismenya seperti itu. Harus selalu. Mekanismenya. Jadi yang bukan maunya si Ari Miras. Undang-undang mengatakan setiap menggunakan lagu secara komersil siapapun. Jadi di situ nggak dibilang siapapun kalau menggunakan lagu itu harus izin penciptanya, kecuali penyanyi asalnya nggak ada gitu kalimat itu. Jadi Gitu. ini kan kita ada mechanical right, ada royalty mechanical ya, ada royalty performing. Royalty mechanical itu urusannya di label dan publisher. Kalau royalty performing itu urusannya di LMK MKN ya kan. Nah, itu dua hal yang berbeda tuh. Untuk mechanical, untuk album, Spotify, CD segala macam itu sudah diatur dikelola oleh publishing gitu. Jadi nggak perlu izin lagi, itu udah kelola publishing. Nah ini kan masalahnya di konser itu masuk ke royalty performing. Performing tuh banyak juga, karaoke, hotel, restoran gitu kan. Cuman ini kan khusus di konser ada pasalnya sendiri gitu. Masing-masing punya ketentuan sendiri. Dan masalah izin itu saya dengar di podcast itu ya saya tanggapi satu aja. Agnes merasa tumbal dari isu royalti ya kan, gitu kan? Ya. Nah itu penting untuk disikapi karena kita tidak pernah menumbalkan orang, dan ini kita udah melalui proses hukum yang benar di pengadilan ya kan. Tidak ada rekayasa ya kan? Sesuai aja, kita apa adanya aja, kita serahkan bukti ya akhirnya seperti ini. Dan lagu saya bukan dinyanyikan Agnes aja, jadi banyak artis-artis yang menyanyikan lagu saya dan itu juga hit semua. Dan minta izin semua ke Mas Ari. Nah waktu saya menyurati AM itu manajemennya, saya juga menyurati yang lain. Nah kenapa yang lain kok aman, nggak ada kasus seperti ini? Nah kalian silakan menilai sendiri gitu. Yang kedua soal pembayaran royalti, kan tadi dibilang secara pemahaman saya sendiri sebagai orang gitu, pembayaran royalti dilakukan pihak penyelenggara bukan si penyanyinya. Nah, Oke, kembali lagi. Kebiasaan kita mungkin selama ini di ekosistem industri ini yang membayarkan adalah penyelenggara. Sekali lagi, yang membayarkan, betul kan? betul. Pertanyaan saya, yang bertanggung jawab siapa? Kok tidak terjadi pembayaran? Berarti selama ini di luar konser itu pun tidak menerima pembayaran atas lagu Bilang Saja. Untuk live konser itu nggak pernah, kan nol ya royaltinya kan? Ya sepanjang ada undang-undang cipta saya nggak pernah dapat itu. Nah, Jadi sebenarnya gini, saya sebenarnya punya bukti konser-konser sebelumnya gitu sebenarnya ya. Cuman bagi saya itu 2 tahun 3 tahun lalu sudahlah tuh, saya lupakan saja.
konser yang terdekat aja dulu lah, ini kita perjuangkan haknya saya gitu ya. 3 konser itu yaitu yang ini 3 HWG itu. Sebelumnya banyak konsernya yang lagu saya kalau di YouTube lihat cari banyak gitu. Makanya nggak gini dulu. Jadi kita harus belajar dulu membedakan yang membayarkan sama yang bertanggung jawab. Yang membayarkan itu kan boleh siapa saja, seperti yang tadi saya katakan tadi itu. Jadi kalau misalnya kemudian selama ini kebiasaan itu yang membayarkan atau yang membantu membayarkan itu adalah penyelenggara atau itu, apakah automatically dia yang bertanggung jawab? Belum tentu kan. Maka kita lihat aturannya. Betul ya? Nah, aturannya ternyata yang menggunakan lagu itu, yang menggunakan ciptaan itu. Siapa yang menggunakannya? Yang pelaku pertunjukan. Logika berpikir ini juga yang kami sampaikan dalam persidangan. Apakah logika berpikir yang tadi mengatakan yang membayarkan kan, apakah itu nggak disampaikan juga kok? Tapi yang mendekati logika berpikir kita, kalau kita tenang, oh oke, yang membayarkan selama ini adalah penyelenggara atau itu, yang membayarkan. Selama ini tidak dipersoalkan nyampe atau nggak nyampe pembayaran itu, ya, ke penciptanya. Tapi begitu terjadi persoalan hukum, apakah cukup? Karena yang membayarkan selama ini IO terus dia yang bertanggung jawab? Ya enggak dong. Maka kita harus lihat aturannya. Kalau aturannya mengatakan ternyata yang berkewajiban membayarkan itu atau yang berkewajiban meminta izin itu adalah pelaku pertunjukannya. Lalu apakah kita harus teriak? Selama ini juga yang minta izin IO kok. Selama ini juga yang membayarkan IO kok. Apa kita harus teriak seperti itu selama ini? Ketika nggak ada masalah mungkin ya boleh-boleh saja. Selama ini permintaan izin diwakili oleh IO, pembayaran diwakili oleh IO yang membayarkan, yang memintakan izin. Ketika ini menjadi suatu persoalan, kita harus uji kan, Pak? Kita harus uji kan, Mas? Kan nggak boleh dong kita minta orang yang seharusnya tidak bertanggung jawab secara undang-undang bertanggung jawab untuk sesuatu yang bukan tanggung jawabnya.